Sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 17 Mei 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ di suatu tempat terlihat kecelakaan sebuah kendaraan mobil dan warga tersebut akan menolongnya. Namun tiba-tiba di dalam mobil ada suara HP dan warga itu langsung mengambilnya. Singkat cerita, warga itu langsung mengangkat telepon tersebut. Ternyata itu Dewa Buwana. Dan Dewa bertanya, ini siapa yang mengangkat HP tersebut? Dan warga berkata bahwasanya ini ada sebuah mobil kecelakaan dan di dalamnya adalah satu laki-laki dan satu perempuan. Di situ Dewa sangat terkejut sekali mendengar cerita dari warga yang telah menolong mobil yang ditumpangi oleh Cornelia bersama supirnya Dewa Buwana, dan Dewa pun terkejut. Itu berarti Cornelia yang sudah celaka, dan Pasha pun kaget setelah mendengar perjawaban Dewa setelah mengangkat dan berkata kepada orang yang telah mengangkat HP tersebut. Di sisi lain Dewa sangat kaget sekali dan Nana langsung berkata kepada Dewa, "Mas Dewa, itu berarti Mbak Cornelia yang sudah celaka. Ini gara-gara Mas Dewa yang selalu memarahin supir tersebut." Di situ terjadi kecelakaan di sebuah kampung ya, karena tujuan Cornelia akan ke bendara. Di sisi lain, tiba-tiba setelah terjadi dan langsung warga itu menghubungi rumah sakit untuk membawa ambulan. Dan Dewa pun langsung bertanya kepada seseorang yang mengangkat telepon tersebut bahwasanya akan dibawa ke rumah sakit mana, dan Dewa berkata ini akan dibawa ke rumah sakit Medika, ungkap orang itu. Dan Dewa pun langsung berkata kepada Pasha bahwasanya, "Pasha, aku minta maaf, aku tidak akan mengikuti pencarian Lula, dan sekarang kamu sendirian aja. Aku akan ke rumah sakit untuk melihat Cornelia yang sudah celaka." Di situ Pasha pun dengan lega hati dan berkata, "Iya Dewa, nggak apa-apa, aku sendiri aja," ungkap Pasha. Di sisi lain di situ terlihat Nana Dewa langsung pergi meninggalkan Pasha yang akan mencari Lula yang berada di kolam, karena sampai sekarang Lula belum juga ditemukan. Di adegan selanjutnya, warga yang telah menemukan kecelakaan tersebut, dia langsung mengangkat korban dan masuk ke mobil ambulan tersebut agar cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Singkat cerita, di situ terlihat Pajar yang berada di sebuah kantor. Pajar telah melamun dan akan pergi ke bendara dan dia akan menghubungi Cornelia. Namun setelah Dewa menghubungi Cornelia, itu HP tidak ada yang mengangkat dan berulang-ulang Pajar terus menghubungi, dan alhasil telepon tersebut ada yang mengangkat, yaitu sebuah dokter yang telah mengambil Cornelia dari kejadian. Dan bahwasanya dokter tersebut berkata kepada Pajar bahwasanya, "Halo, ini aku Medika, maaf, dokter yang tugas di Medika. Sekarang Cornelia telah kecelakaan dan sangat fatal sekali. Cornelia sangat parah dengan kecelakaan tersebut," ungkap dokter tersebut yang mengambil Cornelia di lokasi kecelakaan. Di situ sangat terkejut sekali ya Pajar setelah mendengar berita bahwa Cornelia yang akan berangkat ke bendara bersama Pajar, namun diantar oleh supirnya Dewa, terjadi kecelakaan maut. Dan dokter tersebut yang telah mengambil Cornelia berkata seperti itu kepada Pajar. Pajar pun sangat shock sekali dan Pajar sangat gugup dan sangat terkejut. Dia buru-buru akan menuju ke rumah sakit adalah yang telah merawat Cornelia. Di adegan-adegan selanjutnya di situ Cornelia sangat parah sekali dan dia
kecelakaan sangat fatal dan Fajar langsung membawa mobil sangat kencang sekali karena setelah tahu dari dokter Cornelia celaka karena Fajar dan Lia akan menuju ke luar negeri untuk jalan-jalan ya guys. Singkat cerita di situ terlihat Tante Merlin yang sedang duduk di taman dan tiba-tiba ingat kepada anaknya bahwasanya karena sekarang anaknya sedang diumbang-ambing dengan percintaan bersama Cornelia. Dan di sisi lain di situ Fajar sedang membawa mobil sangat kencang sekali. Tiba-tiba mamahnya menelepon dan Tante Merlin menghubungi Fajar dan Tante Merlin berkata, "Fajar, kamu sudah di mana?" ungkap Tante Merlin. Namun kesedihan Fajar untuk mengatakan hal ini kepada mamanya itu Tante Merlin sangat bingung sekali. Dan Tante Merlin langsung bertanya, "Kenapa kamu kok nangis?" ungkap Tante Merlin. Di sisi lain Fajar membawa mobil sangat kencang sekali untuk menuju ke rumah sakit medikal. Di sisi lain Tante Merlin terus bertanya lagi, "Fajar, kamu kenapa?" Dan di situ apa boleh buat ya guys, Fajar mengatakan yang sesungguhnya bahwasanya Cornelia telah mengalami kecelakaan fatal sekali. Dan di situ sangat terkejut sekali Tante Merlin setelah mendengar cerita dari Fajar. Singkat cerita Tante Merlin langsung mengatakan pada Fajar, "Aku akan segera ke rumah sakit." Dan Tante Merlin langsung mencari sebuah taksi. Alhasil sangat nggak ada taksi ya guys, karena kalau diburu-buru mungkin semua taksi juga lagi berhenti. Di sisi lain tiba-tiba sedang menyeberang jalan sangat terkejut sekali Tante Merlin karena akan tertabrak oleh mobilnya mamahnya Cornelia. Di situ keterkejutan Tante Merlin dan di sisi lain mamahnya Cornelia langsung turun dan melihat Tante Merlin. Dia pun bertanya, "Kenapa Tante kok mau nyebrang tidak larak-lirik dulu? Untung aja nggak ketabrak bersamaku." Di situ langsung Tante Merlin terkejut dan Tante Merlin mengatakan, "Aku buru-buru akan mencari sebuah taksi akan menuju ke rumah sakit." Dan mamanya Cornelia berkata, "Siapa yang sakit?" ungkap mamanya Cornelia. Dan Tante Merlin terkejut, mamanya belum tahu apalagi saya. Dan diceritakanlah oleh Tante Merlin bahwasanya Cornelia anak kamu mengalami kecelakaan yang akan pergi ke bendara. Di sisi lain keterkejutan mamanya Cornelia sampai melotot tenele ya guys. Dan di situ Tante Merlin bengong dan berkata, "Sangka aku kamu sudah tahu anak kamu kecelakaan." Dan di situ sangat panik sekali. Dan Tante Merlin menenangkan hatinya mamahnya Cornelia. "Kamu tenang dulu, kita berangkat ke rumah sakit," ungkap Tante Merlin. Dan di situ Tante Merlin langsung diajak oleh mamanya Cornelia, "Mari kita masuk ke mobil aku, kita berangkat ke rumah sakit, gimana kejadiannya?" Dan di situ keberangkatan mereka Tante Merlin dan mamanya untuk menuju ke rumah sakit. Oke guys, singkat cerita di situ terlihat para buana yang sedang berada di kantor. Dan para buana memanggil sebuah sekretaris yaitu Dewa Buana. Di sisi lain karyawan Dewa Buana dipanggil oleh para buana dan karyawan pun tersebut, "Ada apa Bu memanggil aku?" ungkap karyawan tersebut. Dan para buana berkata, "Kenapa? Maaf, tolong panggilin supir yang ada di kantor ini." Dan di situ karyawan tersebut mengatakan supirnya tidak ada. Singkat cerita di situ setelah nyampe ke rumah sakit Fajar sangat murka sekali kepada Dewa. Karena ini gara-gara Dewa dan Fajar pun tidak panjang lebar menghajar Dewa sampai babak bingkas. Di sisi lain di situ untung aja Nana yang melarang Fajar menghajar suaminya karena kekesalan Fajar kepada Dewa karena Dewa yang selalu memarahi Cornelia dan sekarang akan berangkat ke bendara, suruh bekerja dulu di kantor. Nah oke guys, sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Setelah tahu cerita dari karyawan tersebut, para buana
bahwa Cornelia telah mengalami kecelakaan dan para buana pun langsung bergegas ke rumah sakit untuk melihat Cornelia. Nah, oke guys, mungkin sampai di sini dulu. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.